Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i masyayikh al-ghaya wa bil khusus Kiai Haji Muhammad Anwar Mansur wa ila jami'i muslimin wal muslimat wa ila jami'i mu'allifil kitab khususan mu'allif Khulasah Nur Yatin Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Khulasah Nur Yatin halaman 82 Fisanati al-asyirati wallati qablaha Wada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafda nasyara najiran ilal islami Sa'ablau wa qalu kunna muslimina qablahum. Pada tahun 10 Hijriah Rasulullah mengajak umat Nasrani, mengajak non-muslim Nasrani Najran untuk masuk Islam. Rasulullah mengajak manusia untuk masuk Islam dengan baik-baik sehingga Rasulullah memahamkan kepada umat Islam bahwa Islam adalah agama yang tidak memaksa kepada agama lain untuk masuk Islam. Contohnya Rasulullah mengajak Nasrani Najran dengan baik-baik sehingga dalam fikih kebangsaan atau dalam kitab fikih muwatonah mengatakan man ta'ammala siratan Nabi sallallahu alaihi wasallam tabayyana annahu lam yukrih ahadan wa innama qatala man qatalahum wa man hatanahum lam yuqatilhum. Allah Ta'ala Swamastaqamu lakum
tastaqimu lahum wa man utawi sokone wong itu ta'amala angen-angen sokoman analisa sokoman ta'amala muncul pertanyaan lafaz ta'amala sulasi mujarad apa? Sulasi mujarad dari wazan ta'ammala. Sulasi mujaradnya apa? Jawabannya amala ya'mulu amalan. Amala ya'mulu amalan wa ma'malan wa amilun wa jana ma'mulun umul la ta'amul ma'malun mi'malun amala bab awal fi'il amala umul muncul pertanyaan umul aslu apa? Jawabannya umul aslu umul. Ulikat hamzah nusaniyah liutu'ya fi kalimatin wahidatin wa syumitat ihdahuma bisyukun. Muncul pertanyaan i'lal semacam ini, salah satu hamzah yaitu hamzah yang kedua diganti waw apa alfiyahnya? Jawabannya Su'abatilil hamsyata min wawin waya. Su'abatilil hamsyata min wawin waya. Ini adalah i'lam dari umul aslu umul ala wasli uf'ul akhiran iyastun wa madalil syariyal hamsani min ilmati iyastun a'asir waqtamin. Man utawi sokone wong itu ta'amala angen-angen sokoman siratan Nabi sejarah Nabi Muhammad. Nabayana mongko martela anahu ing sadune Nabi Muhammad itu lam yukri
tidak pernah memaksa sokongan ahadan ing wong siji ala dinihi ing atase agamane Nabi Muhammad. Man ta'amala, siapa yang mau menganalisa, membaca sejarah Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang tidak pernah memaksa non-Muslim untuk masuk Islam. Wa innama qatala man qatalahu, dan sesungguhnya Nabi Muhammad melakukan resolusi jihad pada non-Muslim yang telah melakukan kejahatan seperti non-Muslim Mekah, yaitu perang Badar, perang Uhud, atau yang dilakukan oleh Raja Romawi, yaitu perang Mu'tah yang terjadi pada 10 Hijriah, atau perang Tabruk yang terjadi pada tahun 10 Hijriah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah mengenai resolusi jihad yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, sebab muncul kejahatan non-Muslim sesuai dalam ayat Uzina lilladzina yuqataluna bi'annahum zulimun wa inna Allaha ala nasrihim laqadir. Ayat ini menjelaskan bahwa munculnya jihad, munculnya resolusi jihad Nabi sebab adanya kejahatan non-Muslim, bi'annahum zulimun. Dalam kitab Adwa'ul Bayan mengenai lafaz bi'annahum zulimun, al-ba'u syababiyatun wa hiya min harfi masalikil ilah an-nas al-zahir. Dalam kitab Adwa'ul Bayan menjelaskan bahwa munculnya api peperangan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad bi'annahum zulimu, sebab non-Muslim
telah melakukan kejahatan sehingga umat Islam terpaksa untuk membela tanah air, untuk mempertahankan negara, maka Islam perlu adanya jihad. Sehingga seandainya non-Muslim tidak melakukan kejahatan, maka umat Islam tidak diperbolehkan untuk mengangkat senjata sesuai dengan ayat فَمَسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ. Ayat ini menjelaskan seandainya non-Muslim istiqomah dalam kebaikan, maka umat Islam tidak boleh untuk melakukan resolusi jihad. Lalu pada tahun 10 Hijriah, Nabi mengajak non-Muslim Nasrani Najran untuk masuk Islam. Lalu kelompok Nasrani Najran menolak sebagian masuk Islam, lalu ada yang menolak, lalu mengajak perdebatan, mengajak musyawarah ilmiah dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dalam ayat suci Al-Quran dalam surat Ali Imran, Allah menceritakan bahwa Nasrani Najran pada waktu musyawarah tidak menggunakan ilmiah sesuai dalam ayat suci Al-Quran mengenai Ya ahlal kitab lima tuhajjuna fi Ibrahim wa ma unzilatil Tawratu illa min ba'dih afala ta'qilun. Wahai kelompok ahli kitab, wahai kelompok Nasrani, mengapa engkau mengajak musyawarah, mengajak diskusi dengan Nabi Muhammad tanpa menggunakan standar ilmiah? Kenapa kalian mengatakan Nabi Ibrahim mengikuti Nabi Musa? Kenapa kelompok Nasrani
kelompok kalian mengatakan Ibrahim mengikuti Nabi Musa. Nabi Ibrahim lahir lebih awal daripada Nabi Musa, sehingga kalian mengatakan bahwa Nabi Ibrahim mengikuti Nabi Isa atau mengikuti Nabi Musa sesuai pemahaman kelompok Yahudi. Ini jelas pemahaman yang salah, sebab sesuai dengan urutan tahun Nabi Ibrahim lebih awal daripada Nabi Musa, atau Nabi Ibrahim lebih awal daripada Nabi Isa. Tidak mungkin Sayyidina Ali semisal mengikuti Imam Hanafi, sebab yang lahir lebih awal adalah Sayyidina Ali, dan Sayyidina Ali dengan Imam Maliki atau Syafi'i memiliki jarak tahun yang jauh, sehingga yang benar, yang sesuai dengan sejarah, mestinya Nabi Ibrahim, lalu beberapa tahun muncul Nabi Musa, lalu beberapa tahun muncul Nabi Isa, sehingga Allah mengatakan dalam ayat suci Al-Quran, afala ta'qilun, wahai kelompok ahli kitab, apakah dalam kepalamu tidak ada otak? Ini adalah untuk menghina kelompok ahli kitab yang mengatakan Nabi Ibrahim mengikuti Nabi Musa atau Nabi Ibrahim mengikuti Nabi Isa. Sesuai dengan sejarah, Nabi Ibrahim lebih awal sesuai dalam Nazm Aqidatul Awam yang ditulis, yang disusun langsung oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adamun Idrisun Juma Sholeh wa Ibrahim Lutun wa Ismailu Ishaqun kaza Yaqub Yusuf wa
شعيب وهارون وموسى واليسع ذو الكفل داود سليمان تبع إلياس يونس زكريا يحيى عيسى وطه فاطم Zahroya dalam nazam Aqidatul Awam, nazam ini dalam ilmu balaghah masuk dalam ilmu badiah. Ilmu badiah yaitu wa ma minat tafsiri wujuhu kalam yu'rafu bil badi'i wassalam wa ma bi wujuhu tafsiril kalam yu'rafu bil badi'i wassalam. Ini nazam Jawahirul Maknun. Mengenai nazam Aqidatul Awam, ini termasuk badiah tartib. Badiah tartib yaitu lafaz yang pertama memiliki makna, bahwa lafaz yang pertama muncul lebih awal daripada lafaz yang kedua. Sesuai dalam nazam Jawahirul Maknun, min zalika tawsi'u wa tafsidu tartibun iftira'un wa ta'kidu. Itu nazam Jawahirul Maknun mengenai badiah tartib. Lalu pada waktu Nabi Muhammad melakukan diskusi dengan kelompok Nasrani Najran, kelompok Nasrani selalu menjawab, selalu menampilkan hujah, padahal hujahnya tidak sesuai standar ilmiah, sehingga Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk melakukan sumpah mubahalah sesuai dalam ayat faman hajjaka min ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul ta'alaw nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum summa nabtahil ibtahil adalah lafaz fi'il amr yang mana ibtahala menjadi mubahalah.
Suanab metahil mongko sumpah mubahalah. Faman hajaka min ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum wa kelompok Nasrani, seandainya engkau selalu melakukan diskusi atau selalu menampilkan hujah padahal hujahmu lemah, hujahmu, dalilmu tidak sesuai standar ilmiah, suanab metahil mongko sumpah mubahalah. Ibtahala yabtahilu ibtihalan wa mubtahalan fahuwa mubtahilun wa za'a mubtahalun ibtahil. Sehingga masdar ibtahil menyungkalu ila wasli swa'ala, mengikuti wasiat swa'ala menjadi mubahalah. Bahala yubahilu mubahalatan. Mubahalah memiliki faedah bimakna musyarakah yung'alu ila wasli swa'ala bahala. Bahala yubahilu mubahalatan, sumpah mubahalah. Dari fi'il madhi bahala swa'ala. Swa'ala yubailu mufa'alatan wa fi'alan wa fi'alan wa huwa mufa'ilun. Swa'il latu swa'il mufa'alun mufa'alun. Bahala yubahilu mubahalatan. Inilah fi'il madhi sumpah mubahalah. Sehingga lafaz mubahalah memiliki faedah musyarakah. Nabi Muhammad mengajak sumpah mubahalah pada Nasrani Najran, tetapi Nasrani Najran tidak mau atau tidak berani, sebab Nasrani Najran sudah meyakini, percaya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sehingga Imam Ibnu Asyir mengenai sumpah mubahalah menampilkan ayat 61 Ali Imran atau
dalam surat Al-Baqarah, yaitu Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nasi fatamannawul maut in kuntum shadiqin. Wahai Nabi Muhammad, katakan pada non-muslim untuk melakukan sumpah mubahalah seandainya kelompok mereka merasa kelompok yang benar, lalu kelompok selain mereka adalah salah. Lalu Allah menceritakan mengenai mubahalah melalui ayat Ali Imran dan surat Al-Baqarah. Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nasi fatamannawul mauta in kuntum shadiqin wala yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim. Ini termasuk surat Al-Baqarah yang menjelaskan mengenai sumpah mubahalah, sehingga pada waktu Nasrani Najran, pada waktu Rasulullah mengajak Sayyidina Hasan Husain, mengajak Fatimah untuk melakukan sumpah mubahalah, kelompok Nasrani Najran tidak berani sebab kelompok Nasrani Najran meyakini bahwa kebenaran ada dalam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ngaji ini membawa barokah manfaat. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.